Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Hutan Larangan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sudah, kamu pulang dulu. Nanti juga kamu tahu siapa itu. Yang jelas rasa keingintahuan orang itu sangat tinggi, sehingga selalu membuatnya celaka, lirihnya. Bingung aku sama Mita. Katanya dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia seperti kayak Diman toh, bisa membaca keadaan atau bahkan menerawang sesuatu. Buktinya dia tahu jika Kak Sila dan yang lainnya sudah kembali. Padahal dari tadi dia bersama aku. Ya sudah Mit, aku pamit dulu ya. Akhirnya aku pulang dengan obor di tanganku. Dengan tergesa-gesa merasa ada yang janggal dalam ucapan Mita tadi, yang membuatku semakin penasaran. Aku menuruni bukit untuk sampai ke gubuk milik Diman. Dari jauh aku memang seperti melihat ada seseorang di balik. Syukurlah jika mereka sudah kembali walaupun saat malam seperti ini. Assalamualaikum, ucapku saat sudah sampai di depan gubuk. Namun mataku celingak-celinguk karena tak menemukan seseorang yang aku tunggu-tunggu. Waalaikumsalam, jawab lirik Diman dan Mas Haikal bersamaan. Mas, Kak Sila mana? Aku langsung tutup poin saat itu juga, karena perasaanku mulai dirundung kecemasan. Tolong beri kami minum dulu dek, pintanya. Astagfirullah, aku sampai lupa saking paniknya. Baik mas, sebentar. Aku pun masuk ke dalam untuk mengambil minum. Tak lama aku kembali ke depan dan membawa 2 gelas yang sudah terisi air, dan juga diikuti oleh Kak Zayan dan Kak Hana yang terbangun. Kami duduk di balik dengan segudang pertanyaan. Kemana Kak Sila? Kenapa tak ada? Apa ini yang dimaksud Mita tadi? Rasanya sudah ingin bertanya lagi perihal itu, namun karena melihat raut wajah lelah dari wajah Mas Haikal dan Kak Diman, aku menahannya. Biarkan mereka yang berbicara. Tadi pun Kak Zayan dan Hana sudah meminta maaf kepada Mas Haikal dan Kak Diman. Kak Zayan sudah mengutarakan rasa bersalahnya dan kesalahannya yang sangat fatal itu. Mesti Mas Haikal seperti masih menyimpan kekecewaan yang mendalam, terlihat dari raut wajahnya. Setelah cukup lama menanti jawaban atas hilangnya Kak Sila, akhirnya Mas Haikal membuka suara juga. Walau begitu, ini sangat mewujudkanku dan menyakiti perasaanku saat itu. Kakak kalian hilang di sana, ujar Mas Haikal seraya meneteskan air mata. Apa? Hilang? Bagaimana bisa kak? Pakaiku. Akhirnya Kak Diman membantu Mas Haikal menjelaskan semuanya kepada kami tentang kenapa Kak Sila bisa menghilang dan kecerobohan-kecerobohan Kak Sila. Ya ampun kak, kenapa di tempat seperti ini? Rasa keinginan ketahuan kakak tidak bisa ditahan. Aku memang tahu Kak Sila orangnya begitu penasaran dengan hal-hal yang baru, bahkan suka tantangan. Ya tapi tidak di sini juga. Lihatlah, sekarang malah kakak menghilang. Aku tak bisa membendung lagi air mataku. Aku tidak bisa membayangkan keadaan Kak Sila di luar sana. Apa yang terjadi kepadanya saat ini? Ya Allah, tolong lindungilah kakakku. Ini semua gara-gara kalian. Akhirnya malah petaka ini menimpa orang yang tidak bersalah. Tunjuk emosi Mas Haikal kepada Kak Zayan dan Hana, yang saat itu hanya bisa mematung. Maafkan kami mas, kami memang mengaku salah, jawab Kak Zayan dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Sudah, tidak ada gunanya saling menyalahkan dalam kondisi seperti ini, lerai Kak Diman, dan aku hanya bisa menangis sesenggukan. Ah! Teriak frustasi Mas Haikal sambil mengacak-acak rambutnya. Jujur membuatku sedikit kaget, karena tak biasanya Mas Haikal berteriak seperti itu. Aku paham dengan posisinya.
Mungkin saat ini dirinya sedang kalut dengan hilangnya Kak Sila. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Kek? Tidak mungkin kan kita membiarkan begitu saja? Tanyaku berniat mengalihkan emosi Mas Haikal. Besok kita akan pikirkan lagi. Kalau sekarang tidak bisa, keberadaannya ditutup rapat. Saya tidak bisa melihatnya. Kek, tapi apa tidak apa-apa menunggu besok? Bagaimana jika nyawa Sila dalam bahaya di sana? Tungkas Mas Haikal. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Banyak-banyaklah berdoa. Sekarang kalian tidurlah. Ini sudah malam. Terlebih kamu Nak Haikal, besok pasti akan lebih berat dari ini. Jadi istirahatlah yang cukup. Lanjut Kek Diman. Saya pamit dulu. Mau melihat keadaan cucu saya Mita. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Sila. Karena lelah menangis seharian, akhirnya aku pun tertidur di ranjang berbalut emas ini. Dengan pakaian dan riasan yang begitu berat, membuat tidurku gelisah dan tak nyaman. Sebentar-sebentar aku akan terbangun. Namun syukurlah, dari tadi tidak ada yang masuk ke dalam kamar ini. Aku sedikit lega karena mungkin tidak jadi dinikahkan dengan pria misterius itu. Besok jika sinar matahari sudah timbul, aku akan segera kabur dari sini. Namun tiba-tiba saja lampu mati dan gelap di mana-mana. Aku tak bisa melihat sekitar saking gelapnya. Apa di tempat seperti ini juga bisa mati lampu? Karena merasa sesak, aku pun duduk termangu sambil menyender ke kepala ranjang. Hingga tak lama ada yang membuka pintu kamar. Sayangnya aku tak dapat melihat siapa sosok yang masuk. Aku hanya berjaga-jaga takut jika orang itu bermaksud jahat. Pintu kembali ditutup dan terdengar langkah kaki yang sangat berat dan menggema mendekatiku. Tak lama ada seseorang yang duduk di sampingku. Lalu dia berbisik lirih di telingaku. Suaranya berat. Berat khas pria dewasa. Besok kamu akan menjadi milikku. Tidak, aku tidak mau. Siapa kamu sebenarnya? Perlihatkan wujudmu. Kenapa kamu menculikku? Aku mengoceh dalam kegelapan, tidak mampu melihat lawan bicaraku. Tenanglah sayang. Besok di acara pernikahan kita, kamu akan melihatku. Tidurlah Tuan Putri. Tangan kekar dan besar itu menyentuh kepalaku dan mengelusnya. Dengan refleks aku langsung menepisnya. Pergi! Pergi kamu! Teriakku. Tak lama tak aku dengar lagi suara sosok misterius itu. Lampu pun tiba-tiba kembali menyala. Aku mengedarkan pandanganku ke sekitar kamar dan tak kutemukan sosok itu. Bahkan dia tidak pergi dengan membuka pintu. Pasti dia menghilang begitu saja karena dia bukan manusia. Aku semakin dibuat frustasi dan takut dengan kehadiran sosok itu. Air mata kembali luruh dari tempatnya. Aku mengacak-ngacak riasanku sambil berteriak frustasi. Aku tak percaya akan dinikahi bangsa jin seperti itu. Aku tidak mau. Ya Allah, beri aku jalan keluarnya dan mudahkanlah suamiku untuk mencari keberadaanku. Dia suami sahku, tolong beri dia petunjuk. Akhirnya aku tidak bisa terpejam kembali. Malam ini semakin larut dan mencekam. Aku melirik sana sini untuk melihat barangkali ada celah untuk aku kabur nanti. Namun rupanya nihil. Tidak ada celah sama sekali. Semuanya tertutup rapat oleh tembok. Saat hati sudah pasrah, ada segelas harapan yang terpancar. Tak kala aku melihat ada sebuah siluet seperti pantulan jendela dan lampu dari balik sana. Ya, kamar ini sudah dihias oleh kain-kain indah yang seringkali dipakai di acara pernikahan. Makanya semuanya nampak tertutup rapat dan rapi. Aku penasaran, apakah di balik kain itu terdapat jendela? Akhirnya dengan secercah harapan aku mencoba bangkit, melangkahkan kaki ke asal siluet itu. Semoga saja tidak mengecewakan. Aku sudah menyentuh kainnya. Sebelum membuka, aku mencoba menghirup nafas panjang terlebih dahulu dan menutup mata sejenak, mencoba menetralisir
jika ternyata tidak ada jendela di balik kain ini. Setelah aku rasa aku sudah siap melihat kenyataan apapun yang terjadi di balik kain, aku pun mulai membuka kain dengan cara mengangkatnya dan melebarkan. Dan betapa terkejutnya aku saat di hadapanku terdapat dua jendela yang menjulang tinggi. Harapan yang tadinya sudah musnah sekarang menggebu kembali. Seakan Allah mendengarkan doaku. Walau terlihatnya akan sedikit sulit membukanya, karena selain kokoh, di luar jendela juga banyak para penjaga yang hilir mudik. Tapi aku tidak akan pasrah lagi. Kupastikan besok aku akan bisa keluar dari sini. Aku buru-buru menutup kain itu dan melompat kegirangan ke atas ranjang. Senyum simpul terlukis lagi dari wajahku. Terima kasih ya Allah. Aku masih terus berjaga. Rasanya menunggu pagi hari itu sangat lama, seakan jam tak berputar. Kenapa aku sangat tidak sabar untuk bisa keluar dari sini. Aku mencoba melihat lagi ke jendela saat mendengar suara ayam berkokok. Wajar kan, ada ayam namanya di hutan. Mungkin itu ayam hutan. Jika di rumah suara ayam berkokok, tandanya sudah memasuki subuh. Saat aku sibak kain, aku melihat langit hitam pekat sudah berganti dengan langit biru. Walaupun masih biru dongker, ini tandanya sebentar lagi pagi hari. Aku memperhatikan di luar jendela sana. Rupanya masih banyak yang berjaga. Aku harus memutar otak agar bisa mengalihkan perhatian mereka. Tapi bagaimana? Aku saja masih terkurung di sini. Aku mencoba membuka jendela. Namun karena jendelanya tinggi, aku tak bisa meraih pembuka jendelanya. Aku melihat sekitar kamar dan ya, ada kursi di depan meja rias. Aku bisa menggunakan itu. Buru-buru aku menyeret kursi emas ini dengan susah payah dan menyandarkannya ke tembok. Lalu aku naik ke atas kursi itu dan meraih pembuka kuncinya. Walau rada kesulitan, tapi ternyata berhasil juga. Setelah pengait itu terlepas, aku melihat lagi keluar. Rupanya para penjaga itu sedang berjalan ke arah selatan. Aku buru-buru memanfaatkan situasi. Dengan cara mengendap-endap dan dibantu kursi, aku berhasil keluar dari kamar ini. Semoga aman. Paling tidak sampai aku berada di luar bangunan ini. Aku mengembuskan nafas panjang sesaat untuk menghilangkan kegugupan diriku. Aku pasti bisa. Dengan cara mengendap-endap, aku terus menyusuri sisi tembok bangunan ini. Semoga tidak ada penjaga yang memergokiku. Lolongan anjing tiba-tiba memekakkan telingaku. Entah berasal dari mana, yang jelas suaranya begitu nyaring. Sejenak aku menutup telingaku karena tidak tahan dengan suaranya yang seakan ada di belakangku. Setelah suara lolongan anjing itu pergi, aku bergegas kembali berjalan. Namun belum juga kaki ini melangkah, tanganku sudah dicekal seseorang. Mau kemana Tuan Putri? Seru Mait yang mencekal tanganku. Lepaskan aku. Aku mau pergi. Tolong jangan halangi aku, pekiku. Tidak bisa Tuan Putri. Tuan Raja akan sangat marah jika mengetahui Tuan Putri kabur, ujarnya. Tolong lepaskan. Aku ini manusia, bukan bangsa jin seperti kalian. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku mencoba sekuat tenaga melepaskan cengkramannya yang sangat kuat, namun nihil. Pengawal, panggil Mait itu. Hingga rombongan penjaga pun datang menghampiri kami. Tolong bawa masuk Tuan Putri sekarang, perintah Mait itu kepada para penjaga. Aku tidak mau. Tolong lepaskan. Aku masih berusaha berontak, walau kalah telak dengan jumlah. Ayo Tuan Putri, lebih baik jangan memberontak agar tidak terluka. Akhirnya harapanku untuk bisa keluar dari bangunan neraka ini sirna. Lagi dan lagi gagal. Aku tidak bisa memberontak lagi saat beberapa penjaga berbadan besar itu mengepungku dan memegangi tanganku. Aku kembali ke kamar neraka tadi dan dikunci kembali. Jendela pun sekarang dipaku dengan kayu silang dari luar, sehingga aku tidak akan bisa kabur lagi. Malangnya nasibku. Ibu, ayah,
bantu Sila. Hanya itu yang bisa aku ucapkan sekarang, mengingat kedua orang tuaku yang entah bagaimana keadaannya setelah kepergian anak-anaknya. Anak itu diculik oleh Dharma Wangsa, sosok jin yang kejam dan jahat dari hutan sebelah, ujar Kek Diman kepada Mita. Lalu bagaimana? Tanya Mita. Sepertinya kali ini akan sangat sulit. Kamu tahu sendiri, Nduk, Dharma Wangsa itu punya kekuasaan besar seperti Lastri. Iya, tapi kita harus membantu mereka, bukan? Sudah cukup aku yang terkurung di sini bersama jasadku, Kek. Lirih Mita dengan mata yang berembun. Sudah, Nduk, jangan bersedih. Ini sudah takdir. Kakek akan selalu menemani kamu. Tidak, Kek. Kakek harus kembali ke dunia manusia bersama mereka. Pergilah, Kek. Sudah cukup kakek membantu para korban di hutan larangan ini, tungkas Mita. Namun Kek Diman hanya tersenyum tanpa menjawab perkataan Mita. Kita flashback di tahun 1980. Diman namanya. Dia adalah seorang anak muda pada umumnya, tinggal di perkampungan dan mempunyai kehidupan normal. Hidupnya bahagia bersama keluarganya. Bahkan dia bekerja di salah satu pabrik pada zaman itu. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan perempuan yang berhasil memikat hatinya. Namun sayang, wanita itu ternyata menganut ilmu hitam. Tujuannya untuk memikat pria dan mempercantik dirinya. Diman yang sudah masuk ke dalam jebakan wanita itu pun begitu sangat mencintai dan mengagumi wanita itu. Namun naas, kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama setelah mereka melangsungkan pernikahannya. Dari rencana bulan madu membawa metaka, saat itu Diman dan sang istri memutuskan untuk bulan madu ke area pegunungan. Yang jelas pada zaman itu belum banyak tempat bulan madu seperti sekarang yang bagus dan berada di perkotaan. Karena rumah mereka dekat dengan pegunungan, akhirnya mereka berniat menyewa villa di sana. Dengan menaiki motor berdua, mereka pergi ke tempat yang sudah disepakati itu. Sayang seribu sayang, mereka justru tersesat di hutan larangan dan membawa mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan itu. Di sini jugalah Diman baru mengetahui bahwa sang istri mempunyai ilmu hitam, dan yang membuat mereka tersesat pun karena ada jiwa yang kotor memasuki hutan sakral dan bersih itu. Saat Diman tengah sibuk mencari jalan keluar dari hutan itu, justru banyak sosok gaib yang mendatangi sang istri, yang ternyata akibat makna dari ilmu hitam yang dimiliki istri Diman. Diman merasa heran, kenapa banyak sosok dengan berwujud mendatangi mereka namun tidak mengganggu, hanya menampakkan diri lalu pergi dan berganti dengan sosok lainnya. Neng, sebenarnya kamu memiliki apa? Kenapa banyak sosok yang mendatangi kamu tapi tidak mengganggu? Tanya Diman yang sudah tak bisa menahan rasa penasarannya. Sang istri mulai gelagapan saat Diman menanyai itu. Jujur sama mas, ujar Diman penuh keyakinan. Maaf mas, sebenarnya saya penganut ilmu hitam. Dek. Hati Diman bagai disambar petir. Tak menyangka jika sang istri yang dianggapnya soleha adalah penganut ilmu sesat, padahal dia sendiri sangat tekun beribadah. Atas tujuan apa kamu melakukan ini, Neng? Apa kamu tidak tahu ini adalah perbuatan musyrik dan sangat dibenci Allah? Dengan gemetar Diman berusaha mengontrol emosinya. Saya tahu mas, tapi ini kepuasan saya. Dengan ini saya merasa lebih percaya diri dan lebih cantik. Jawabnya yang membuat Diman semakin tak habis pikir. Astagfirullah, taubat Neng. Bisa jadi kita tersesat di sini juga gara-gara ilmu hitam kamu, sehingga memancing makhluk-makhluk tak kasat mata untuk mendekati kamu. Pakik Diman. Saya akan bertaubat jika saya sudah mau. Jika Mas tidak bisa menerima ini, baiklah, kita berpisah saja di sini, ujarnya menantang. Jangan sembarangan kamu. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Jangan membuat masalah semakin suram, tegas Diman. Akhirnya kebisuan menemani mereka berdua di tempat yang gelap dan dingin.
Pencahayaan hanya dari motor saja. Diman masih kecewa dan tak habis pikir, kenapa bisa mendapatkan istri yang seperti ini. Namun begitu dia sangat mencintai sang istri, dia tidak bisa meninggalkan begitu saja, apalagi di hutan seperti ini. Malam semakin pekat, kantuk mulai menerpa keduanya. Diman langsung membuat alas tidur dengan memakai dedaunan yang cukup besar, lalu disusun menjadi karpet. Mereka berdua akhirnya tertidur dengan alas seadanya, dengan diterangi cahaya bulan, karena tidak bisa terus memakai lampu motor. Esok paginya, saat Diman membuka mata, alangkah terkejutnya dia saat mendapati keberadaan sang istri di sampingnya. Entah kemana perginya. Diman langsung bergegas untuk mencarinya. Sudah berusaha mencari kesana kemari, mengitari hutan yang sangat luas namun nihil. Sang istri tidak juga ditemukan. Diman terduduk lesu, memikirkan kemana perginya sang istri. Bahkan pernikahannya belum genap 1 minggu, tapi sudah diterpa masalah sebesar ini. Lalu Diman berinisiatif untuk membuat gubuk seadanya dari jerami dan daun-daun besar, juga ranting-ranting kayu yang bisa digunakan dari pepohonan yang tumbang. Siapa tahu istrinya akan segera kembali setelah Diman selesai membuat gubuk untuk mereka berdua. Setelah mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat gubuk, Diman celingak-celinguk untuk mencari letak posisi yang benar dan nyaman. Kemudian dia mendengar seperti ada mata air. Dia pun berjalan menghampiri suara itu. Dan saat sudah dekat, rupanya itu adalah air terjun. Lalu dia langsung berpikir akan membuat gubuk itu di dekat air terjun, agar memudahkannya jika ingin mengambil air. Setelah melihat-lihat sekitar dan menemukan lahan kosong, Diman pun segera membersihkannya dengan kedua tangannya, karena banyaknya ilalang yang tumbuh memenuhi lahan. Dirasa sudah cukup bersih, Diman kembali ke tempat semula untuk mengambil bahan-bahan yang sudah ia kumpulkan tadi. Dengan peluh yang mengucur di seluruh tubuhnya, Diman tetap semangat bolak-balik mengambil bahan-bahan pembuatan gubuk dari tempat semula. Bahkan kehilangan istrinya sejenak dia lupakan. Diman memang pengrajin di kampungnya. Dia dengan mudah dan cekatan membuat gubuk itu tanpa merasakan kesulitan sedikit pun. Dia mengenyam jerami untuk menutupi area atas gubuknya, dan tanpa terasa gubuknya pun sudah berdiri walaupun benar-benar belum selesai. Senyum tergurat dari wajahnya yang saat itu melihat gubuknya yang hampir selesai. Dia berharap sang istri akan segera kembali menemuinya. Dia maklumi jika kemarin istrinya marah karena mungkin perkataan Diman yang terlalu kasar padanya. Walau khawatir, tapi Diman memutuskan akan memberikan ruang untuk istrinya menenangkan diri. Padahal tanpa Diman ketahui, sang istri telah membuat perjanjian dengan bangsa jin karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jika Mas Diman tidak mau menerimaku yang memiliki ilmu hitam, baiklah, aku akan meninggalkannya. Cinta. Apa itu cinta? Yang aku butuhkan hanya kecantikan yang permanen dan dikagumi banyak pria. Kalau ini masih malam, tapi aku tidak takut sedikit pun menerjang hutan seluas ini. Di demit model apapun sudah aku temui. Bahkan di badanku saja banyak penghuninya. Srek, srek. Suara apa itu? Jangan mencoba menggangguku. Aku tidak takut dengan bangsamu, ujarku menantang. Memang sejak kedatanganku ke sini, banyak makhluk gaib yang ingin mendekatiku. Hanya saja aku masih menolaknya karena takut ketahuan Mas Diman. Tak lama, banyak sekelipatan bayangan yang menari-nari di hadapanku. Aku hanya menyaksikannya dengan wajah datar. Tak ada rasa takut sedikit pun. Sudahlah, berhenti. Jangan berputar-putar terus, dengusku pada makhluk-makhluk di depanku. Tak lama, muncul sosok wanita tepat di depanku dengan wajah hancurnya. Sejenak aku merasa kaget karena kemunculannya yang tiba-tiba. Tapi setelah beberapa saat, aku merasa biasa saja. Belum dari arah depanku muncul sosok pocong yang melompat-lompat menghampiriku. Tidak selesai di situ. Dari arah sampingku pun muncul sosok genderuwo tinggi besar dan bertanduk yang akan mendekatiku. Ternyata jika dikepung aku pun merasa merinding. Tapi bukan berarti aku takut.
Mereka hanya mengetesku saja. Tidak usah menakutiku. Aku sudah biasa bertemu dengan sosok-sosok seperti kalian, bagiku. Tawa menggelegar dari sosok wanita itu. Siapa lagi jika bukan kuntilanak? Setelah semua berkumpul di depanku dengan gaya menakut-nakuti versi mereka, akhirnya sosok lebih menyeramkan datang dari belakang mereka. Jika makhluk itu aku belum pernah melihatnya sama sekali. Entah disebut apa, namun bentuknya seperti sundel bolong. Tinggi, besar, rambut acak-acakan dengan lubang di punggungnya. Belum dengan wajahnya yang sangat menyeramkan dan membusuk. Biasanya aku hanya melihat kuntilanak di kampungku. Ternyata sundel bolong lebih menyeramkan dari yang aku pikirkan. Dan badannya 3 kali lipat dari kuntilanak ini. Benar-benar sangat raksasa. Suara patahan tulang terdengar yang nyaring dari sosoknya saat dia berjalan untuk mendekatiku. 3 sosok tadi memberikan jalan kepadanya. Entah jabatannya apa, dia di sini, tapi dia seperti sangat disegani. Jadilah abdiku, ucap sosok itu. Apa imbalanku? Kecantikan, kejayaan, seperti yang kamu inginkan. Dan kamu akan menjadi salah satu penguasa hutan ini, tuturnya. Benarkah? Menarik. Jika kamu menyetujuinya, ada perjanjian yang akan mengikatmu. Apa itu? Seumur hidup kamu tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Kamu akan menjadi abdiku selamanya. Semakin kamu memakan banyak tumbal, maka kecantikan kamu akan semakin berlipat ganda. Sejenak aku berpikir, bagaimana jika aku tidak bisa keluar dari hutan ini? Untuk apa kecantikanku jika aku terbelenggu di dalam hutan ini? Tenang saja, kamu bisa menarik pria manapun untuk masuk ke dalam hutan ini dan menjadikannya milikku. Baiklah, aku menyetujuinya, jawabku tanpa ragu. Jangan pernah menyesali keputusanmu. Jika kamu melanggar, kamu akan mati. Terbentuk seringai menyeramkan di wajahnya. Tenang saja, kembalilah dulu pada suamimu dan putuskan hubungan dengannya. Kamu tidak boleh mempunyai ikatan dengan siapapun. Dan datangnya ke ujung hutan pada malam hari besok. Nanti akan ada yang menjemputmu di sana. Lanjut sosok itu dengan suara yang berat dan nyaring. Tanpa terasa sekarang sudah siang. Aku akan menemui Mas Diman sebentar lagi, agar tak lama-lama di sana. Maafkan aku, Mas, tapi ini pilihanku. Mau tak mau kita harus berpisah. Karena aku tahu kamu tidak akan mau menerima semua ajian ilmu hitam yang ada pada diriku. Karena kamu terlalu soleh untuk menjadi suamiku. Bahkan mendengar kamu mengaji saja aku panas. Awalnya aku memang mencintai kamu karena ketampananmu dan baiknya kamu padaku. Namun ternyata ini semua hanya semata-mata karena nafsuku dan juga kepuasanku. Setengah 6 aku menemui Mas Diman. Rupanya dia masih menungguku di tempat terakhir kali kami bersama. Neng, ya Allah, kamu kemana saja? Ujarnya saat melihat aku datang. Maaf Mas, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Apa itu? Jika kamu marah atas perkataan Mas, Mas minta maaf ya. Tidak apa-apa kok Mas. Ini ada hal yang lebih penting dari itu. Mas Diman tertegun dan menungguku melanjutkan ucapanku. Saya mau kita berpisah Mas. Cukup sampai di sini saja. Apa yang kamu katakan? Pernikahan kita saja belum genap 1 minggu. Saya tahu, tapi saya tidak bisa bersama Mas lagi. Saya sudah masuk ke dalam sekte yang lebih dalam di dunia hitam. Saya sudah bersekutu dengan makhluk gaib di hutan ini. Pekiku sambil tertunduk, tak mau melihat gurat kemarahan dari wajahnya. Astagfirullahaladzim, apa yang sudah merasukimu? Apa kamu tidak memikirkan orang tua kita di kampung, Neng? Terlihat Mas Diman frustasi. Sekali lagi saya minta maaf. Lebih baik Mas berusaha keluar dari hutan ini. Saya yakin Mas bisa keluar karena Mas tidak bersalah. Saya pamit, ujarku
lalu buru-buru pergi meninggalkannya yang masih terkejut. "Neng, semua belum terlambat. Mas akan membantu kamu keluar dari persekutuan ini." "Neng!" Aku buru-buru berjalan ke ujung hutan sebelum matahari terbenam, tanpa menghiraukan teriakan Mas Diman yang memintaku untuk kembali. Nafsuku untuk menjadi wanita tercantik sudah begitu menggebu, sehingga aku tak memikirkan efek dari ini semua. Oke, flashback off. Sampai detik ini, Diman masih setia menunggu sang pujaan hatinya bertaubat. Jika belum bertaubat, dia tidak akan meninggalkannya. Walaupun dia bisa pulang dengan mudah. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Diman tinggal di dalam hutan larangan, namun misinya untuk menyadarkan sang istri masih belum berhasil. Padahal sang istri sebenarnya sudah wafat dari beberapa tahun yang lalu. Tapi ruhnya masih bergentayangan dan bahkan semakin jahat. Jasad sang istri pun sudah Diman makamkan di hutan ini. Namun Diman masih tidak bisa meninggalkannya sampai ruhnya kembali kepada Tuhannya. Begitu setianya sosok Diman hingga tua tetap menanti. Walaupun sekarang dirinya harus berperang dan menjadi musuh bebuyutan dengan istrinya sendiri. Mungkin sampai mati Diman akan tetap di hutan itu, jika dia tidak juga berhasil menaklukkan sang istri. Karena dia tahu semakin dibiarkan, maka semakin banyak korban berjatuhan di hutan itu. Bahkan sudah puluhan jasad yang tak berdosa telah Diman kuburkan di sana, akibat dari perbuatan sang istri yang sudah bersekutu dengan sekte hitam. Salah satunya, ya, ia adalah Mita, anak perempuan yang kala itu sedang piknik bersama keluarganya, lalu terjebak di hutan ini. Hingga mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang, dan kecelakaan pun tak dapat terelakkan. Maut pun menjadi akhir dari kehidupan keluarga Mita. Semua jasad telah Diman kuburkan dengan selayak-layaknya. Namun ternyata Mita berbeda. Korinnya tetap hadir menemani Diman. Dan sekarang telah Diman jadikan cucu goibnya yang selalu membantu jika Diman sedang kesulitan menghadapi sang istri yang masih saja berbuat jahat. Diman sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di hutan larangan itu. Akan tetapi dia masih suka pulang ke kampungnya untuk menengok sang ibu dan bapak. Namun semenjak orang tuanya tiada beberapa tahun silam, Diman sudah benar-benar menetap di hutan itu. Selain demi istrinya, Diman juga sudah merasa nyaman tinggal di sana dengan lingkungan damai tanpa hiruk-pikuk manusia. Bahkan dia menikmati kesendiriannya itu. "Baik, kalau begitu kakek kembali dulu ke gubuk ya, Nduk," ujar Kek Diman sambil mengelus surai rambut Mita. Hatinya selalu terluka setiap kali melihat Mita. Bagaimana tidak, hidupnya harus berakhir tragis di hutan ini. Walaupun Mita terlihat kuat, namun Kek Diman sering mendengar Mita menangis meratapi nasibnya yang tentu sangat malang itu. Kek Diman bisa saja mengembalikan ruh Mita kepada sang pencipta dengan tenang. Namun dia juga tidak bisa memaksa jika Mita belum ingin pergi. Setelah mendapat anggukan dari Mita, Kek Diman pun beranjak pergi dari gubuk kecil milik Mita. Yang saat ditinggalkan Kek Diman pergi, gubuk itu berubah menjadi kuburan yang gelap. Ya, memang aslinya tanah yang dianggap gubuk oleh Sila dan Jasmine itu hanyalah makam usang tanpa nama. Pagi hari datang. Sila terbangun dari tidurnya karena cahaya matahari yang menembus jendela. Karena terus menangis, Sila sampai tertidur di samping ranjang dengan posisi menekuk kedua lututnya. Rambut dan hiasannya sudah sangat berantakan. Sila benar-benar hancur. Kondisinya sangat memprihatinkan. Fokus langsung tertuju ke meja rias. Saat melihat ada nampan berisikan makanan dan juga keranjang buah-buah di sana. Mungkin Maid yang sudah mengantarkannya sebelum dia terbangun. Perut Sila yang sudah 2 hari tak terisi makanan pun mendadak didemo penghuninya. Dia menghampiri meja rias. Namun saat akan memakan makanan yang terjadi, begitu menggugah selera. Sila mengingat kejadian di istana milik Lastri, di mana makanan enak itu aslinya adalah makanan menjijikan dan bahkan dari ulat dan belatung. Seketika badan Sila meremang, lalu spontan menjatuhkan kembali sendok dan garpu yang sudah dia genggam sebelumnya. Lalu matanya tertuju kepada keranjang buah. Dia pikir jika buah
tidak mungkin hanya buatan atau palsu. Secara di sini memang banyak pohon buah-buahan liar. Akhirnya tanpa basa-basi lagi, Sila langsung memakan habis buah-buahan di dalam keranjang itu. Walau tidak bisa membuatnya benar-benar kenyang, namun bisa sedikit menghilangkan rasa laparnya. Setelah semuanya habis, Sila menatap cermin. Dia melihat wajahnya yang sudah kusut dan juga make up yang sudah berantakan. Bahkan di bawah matanya sudah menggantung mata panda yang begitu hitam. Efek dari dia kurang tidur selama beberapa hari. Sila mencoba mencari pakaiannya yang dia kenakan terakhir kali. Dia yakin pasti bajunya ada di sini, namun disembunyikan para maid yang kemarin meriasnya. Jujur dia tidak nyaman memakai pakaian pengantin seperti saat ini. Sila mencoba mencari ke dalam lemari, ke bawah ranjang, namun masih belum menemukannya. Dia berpikir sejenak, di mana kemungkinan bajunya disembunyikan. Saat melihat bahwa kasur yang sedikit terbuka, tiba-tiba Sila berpikir jika bajunya mungkin disembunyikan di bawah kasurnya agar tak ketahuan. Sila akhirnya mendekati kasur yang begitu besar dan berat. Lalu dia mengerahkan kekuatan tenaganya untuk mengangkat kasur itu. Ternyata Sila kesulitan mengangkat sendirian kasur big size yang begitu berat itu. Namun demikian, dia tidak menyerah begitu saja. Dia menaikkan lagi kasurnya hingga terdapat celah, lalu memasukkan kakinya ke sana agar bisa menahan berat kasur. Setelah satu kakinya berhasil masuk, Sila lebih leluasa mengangkat kasur itu dengan dorongan kakinya. Setelah beberapa saat bergelut dengan kasur, akhirnya nampaklah dua pakaian yang sudah lusuh itu. Sila buru-buru mengambilnya sebelum kasurnya ambruk saking beratnya. Kakinya sampai lecet-lecet akibat bergesekan dengan ranjang besi. Namun tak ia hiraukan sedikit pun. Setelah berhasil mengambil pakaiannya, Sila buru-buru berganti pakaian. Tentunya baju yang ia miliki jauh lebih nyaman dan tidak menyulitkannya berjalan. Akhirnya badan Sila ambruk di atas kasur. Nafasnya tak beraturan. Bergelut dengan satu kasur saja membuat tenaganya terkuras habis. Tak lama Sila menyadari sesuatu. Iya, dia menyadari bahwa keadaan keraton ini begitu senyap dan sepi, seperti tidak mempunyai penghuni. Sila buru-buru berlari ke arah jendela untuk memastikan. Dan benar saja, di luar sepi tidak ada pengawal satupun yang berlalu lalang. Sila mengingat ucapan Kediman bahwa makhluk halus jika siang hari tidak akan menampakkan dirinya, karena makhluk halus takut dengan cahaya matahari. Dan itu bisa dijadikan kesempatan oleh Sila untuk melarikan diri dari saat itu. Sila mencoba tenang, berpikir dengan sebaik-baiknya. Dia tidak mau lagi ceroboh ataupun gerasa-gerusuk, karena hasilnya akan nihil, malah kesialan yang akan mengenainya lagi. Sila berjalan bolak-balik di dalam kamar itu sambil menggigit kukunya. Pikirannya jauh menerawang. Dia tengah mencari cara agar bisa keluar dari keraton terkutuk itu. Bagaimana Kediman? Ini sudah pagi. Apa tak sebaiknya kita mulai mencari keberadaan Kak Sila? Tutur Jasmine di pagi hari itu. Iya Kek, ayo kita bergegas. Saya mengkhawatirkan kakak saya, timpal Zayan. Kita akan pergi, namun tunggu instruksi dari saya. Saya sudah melakukan meditasi semalaman, dan saya sudah menembus keberadaan Nak Sila, walau masih samar-samar. Namun ini semua harus dibantu oleh Nak Silanya sendiri. Sekarang Nak Sila tengah bergelut dengan hati dan pikirannya. Dia harus bisa keluar dari tempat itu sendiri. Setelah berhasil keluar, baru kita bisa mendapatkan keberadaannya. Karena di luar tempat itu tidak dipakaikan pagar oleh pemiliknya, ujar Kediman panjang lebar. Apakah Sila bisa melakukan itu, Kek? Tanya ragu Haikal. Insya Allah bisa. Kita harus percaya kepadanya, karena jika dia yakin, dia pasti akan menemukan jalannya. Ini dunia gaib, butuh keyakinan dan ketenangan untuk bisa melaluinya. Jika dengan emosi dan kecerobohan, justru akan semakin menyulitkan, jawab Kek Diman. Baiklah Kek, semoga
Ya semoga saja istri saya berhasil menemukan jalan keluarnya. Kalian bantu dengan berdoa. Saya akan mencoba mengarahkan Nak Sila dari jauh. Semoga nalurinya bisa merasakan. Apalagi jika siang hari para sosok itu tidak akan bisa menampakkan dirinya. Tinggal Nak Silanya yang harus pintar-pintar berpikir. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.